dengan industrinya di proposalnya. Kata Tesla, we believe incumbent automobile manufacturers are at crossroads and face significant industry-wide challenges. Jadi dia percaya bahwa industri mobil yang ada sekarang ini, General Motors, Ford, Toyota, Nissan, Suzuki, VW, Hyundai, semua ini berada di persimpangan jalan menghadapi tantangan yang sangat luas. Nah, ketergantungan dia pada mesin berbahan bakar fosil dengan pembakaran internal, dan itu sudah disadari mengandung isu-isu lingkungan yang luar biasa. Ada yang menarik, dia itu sudah terlanjur investasi besar-besaran, kalau ditinggal begitu saja juga sayang. Bisa dibayangkan itu investasi kayak apa kan, kalau kayak Toyota dengan aset 5.000 triliun itu, kayak apa ya, ditanam di alat-alat powertrain untuk mobil-mobil mereka yang berbahan bakar internal combustion ini. Nah ini mereka di persimpangan jalan itu begini, gimana nih, aku lanjutkan nggak investasi ini, kayak begini nih. Kalau aku lanjutkan, nanti ternyata selera pasar itu berpihak kepada elektronik, habis ini duit sekian 5.000 triliun ini. Tapi kalau nggak aku lanjutkan, juga ini sudah luar biasa investasi kita. Tim riset juga jalan terus. Nah, dalam persimpangan jalan itu yang mengatakan, kami tidak ada keraguan sama sekali masa depan kami. Kami memilih ini. Dan kami tidak punya masa lalu dengan internal combustion powertrain. Nah, kemudian dia juga percaya bahwa legacy investment made by incumbent automobile manufacturers in manufacturing and technology related to the internal combustion engine have to date inhibited rapid innovation in alternative fuel powertrain technologies. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu punya masa lalu, punya legacy tentang powertrain yang berbasis internal combustion. Ini akan menjadi apa? Menjadi penghambat dia untuk melakukan riset yang cepat, melakukan inovasi yang cepat pada powertrain jenis baru. Nah, ini yang mau ditantang oleh Tesla. Investor itu dikatakan begini, iya memang kamu sekarang jadi investor itu kan kayak misalnya BlackRock tadi yang ada di Fidelity itu kan pasti jadi investornya Toyota, pasti jadi investornya General Motors, atau VW, atau Ford, atau Hyundai, semua, Mercy dan lain-lain. Pasti di situ. Nah, tapi kata Tesla, mereka itu punya beban sejarah yang berat, punya beban masa lalu yang berat untuk masuk ke industri ini, maka masuk kemari saja. Walaupun kami belum punya apa-apa, gitu. Termasuk kepada visi, dia kurang lebih akan mengatakan begitu. Ya, mereka itu punya masa lalu berat. Sementara dunia berubah. Kalau kamu nggak masuk ke sini, nanti akan ada orang lain masuk ke sini. Nah, akhirnya orang berbondong-bondong, investor dan visi suka masuk ke Tesla. Ini. Jadi, tadi sudah mengenalkan apa value-nya perusahaan. Jangan lupa, tunjukkan kelemahan industri. Kenapa masih harus ada Tesla? Jadi, kalau kemarin di kelas visi korporasi, itu kita bahas tentang yang namanya misi atau pernyataan jati diri, itu kan alasan kenapa sebuah perusahaan itu harus hadir di muka bumi. Nah, ini Tesla menjawabnya dengan sangat clear. Kenapa Tesla harus hadir di dunia bisnis? Kenapa Tesla harus hadir di muka bumi? Tidak ada satupun di dunia ini perusahaan seperti Tesla. Ini yang luar biasa. Jadi ini pernyataan dia tentang industri itu makin clear tentang misi atau mission dari sebuah perusahaan. We believe the shifting consumer preference together with increasing government regulation and incentive will result in significant growth in the market for electric vehicles. Jadi dia yakin. Dua ini. Yang pertama adalah customer-nya berubah. Makin senang yang berbau lebih teknologi yang lebih canggih. Yang kedua, regulatornya, pemerintah juga sama. Lebih suka kepada teknologi yang dijual oleh Tesla daripada teknologi yang dijual oleh incumbent-nya. Nah, sehingga ini
makin clear lah dua faktor ini bahwa Tesla memang harus hati-hati. We believe many consumers are increasingly willing to consider buying electric-based vehicle due to the environmental, economic, and national security consequence of using gasoline-powered vehicles, as demonstrated by the increased sales of the hybrid electric vehicles in recent years. Jadi, ini adanya mobil hibrida, hybrid teknologi, itu bagi Tesla, wah, ini peluang ini ya. Kalau ada peralihan, hybrid ini kan peralihan, berarti nanti akan ada yang full. Nah, belum ada yang masuk full, kita masuk. Nah, gitu. Many government in countries throughout the world are regulating vehicles emission and fuel economy standard and offering incentive to consumers to purchase more energy efficient vehicles. Ini luar biasa, bahwa Tesla ini menangkap regulatornya dengan customernya itu kompak satu arah. According to Frost & Sullivan, business and consulting firm, the market for electric-based vehicle will include electric vehicles, hybrid electric vehicles, and plug-in hybrid electric vehicles is expected to grow to approximately 10.6 million units worldwide, or approximately 14% of new vehicles sold in 2015, from approximately 1.75 million units in or 3 of new vehicles sold in 2008. Jadi tahun 2015 kira-kira akan ada 15% pasar untuk listrik, mobil listrik. Dan itu saya kira yang nangkap baru Tesla. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, keunggulan Tesla ketika dia bicara tentang industrinya. Now, we believe incumbent automobile manufacturers face significant challenge that will continue to inhibit their ability to capitalize fully on the electric vehicle opportunity. Jadi, kan bisa saja mereka itu masuk ke bisnis mobil listrik, yang nanti mereka sudah dengan kekuatannya itu, untuk yang non-powertrain, dia sudah sangat berpengalaman, puluhan tahun lintas abad, seperti Ford itu. Bisa saja kan Ford itu masuk ke perusahaan bisnis yang full elektronik, kayak Tesla. Nah, ini kekhawatirannya investor dulu. Nanti kalau Ford masuk ke bisnis kayak kamu gimana? Kalau Toyota masuk ke bisnis kayak kamu gimana? Kalau Hyundai masuk ke bisnis kayak kamu gimana? Kata Tesla, tidak. Mereka punya hambatan yang luar biasa. Ini poin-poin ini hambatannya. Yang pertama, kata dia, dependence on the internal combustion engine. Ketergantungan ini memakan dirinya sendiri, membuat dia terhambat. We believe many incumbent automobile manufacturers have to fail to aggressively pursue alternative fuel vehicle programs because of their continued need to invest in internal combustion engine technologies that support their existing revenue base and core competence. Jadi mereka ini sesama manufacturing, produsen mobil bensin bersaing. Kalah teknologi sedikit, orang beralih. Nggak laku. Dan ini sudah dialami oleh General Motors, mengalami, Ford mengalami. Mereka kalah dengan Toyota, orang pergi ke Toyota. Adanya Hyundai, Toyota kalah sedikit dengan Hyundai, Hyundai mencuri start. Jadi pabrikan yang besar juga, seluruh dunia nomor 4 dia. Nah, maka sesama pemain internal combustion pun mereka saling adu kekuatan. Lalu kalau mereka adu kekuatan kan peluangnya Tesla, aku melenggang sendiri di sini. Nggak ada yang akan bisa menandingi karena aku seluruh energiku aku pusatkan ke sini. Nggak ada lain-lain. Kemudian yang kedua ada limited electric powertrain expertise. Mereka juga nggak punya. Karena mereka nggak pernah bikin. Risetnya juga panjang. Kita 5 tahun ini baru keluar ini mobil. Kita sudah riset 5 tahun sejak TRL 1 atau apa istilahnya 0 itu tadi 0 sampai 9 ini kita sudah 5 tahun. Nah, to date, many incumbents automobile manufacturers have pursued multiple alternative fuel programs and, in doing so, have outsourced key components of alternative fuel powertrain development. Jadi, sebagian mereka masuk juga, tapi powertrainnya di outsource-kan ke pihak lain. Artinya apa? Ya, mereka nggak punya. Nah, kita ini di situ. Ibaratnya kalau Ford itu di awal-awal dulu, dia bagaimana mesin ini bagus, dibawa kemana-mana, ini kan
mesin dulu kan gede, terus Ford bikin yang bagus bisa dibawa kemana-mana, bawa mobil. Nah, ini Tesla kayak begitu, tapi untuk elektronik. Dan yang ketiga, mereka juga punya masalah profitability pressure and reduce operating flexibility. Mereka itu mepet juga marginnya, bahkan ada yang rugi. Ford itu rugi beberapa tahun gitu, General Motors rugi. Nah, mereka menghadapi masalah itu. Kalau sudah kayak begitu, sudah masalah rugi itu, tekanan finansial ini besar, sehingga mereka makin tidak fleksibel untuk masuk ke bidangnya Tesla ini. Kemudian yang keempat, long and expensive new product development process. Panjang proses menghasilkan produk itu. Kami saja 5 tahun, jadi seandainya Toyota atau pesaing-pesaing incumbent itu mau masuk, sekarang ini baru kira-kira 5 tahun, nggak gampang. Ini prosesnya panjang. Nah, dia nakut-nakuti investor supaya dia mau masuk ke Tesla. Begitu. Industri tekan dan menyatakan dengan lebih tegas lagi bahwa kita punya keunggulan. Nah, sebelum ngomong teknis, finansial, ini konsepnya dulu. Silakan ada pertanyaan Cak Firman sambil diskusi supaya lebih asik. Iya Pak. Kaitannya dengan Tesla yang tadi itu dari Pak Farisi ya. Jadi ini berarti Tesla ini masuk ke dalam Blue Ocean strategi ya. Yang pertama, yang kedua, ini bertanya mungkin enggak kalau dalam di persimpangan itu ada investor yang exit strategi gitu. Apa exit strategi? Iya. Nah, ini saya baca buku Blue Ocean Strategy itu, yang dicontoh itu tidak seperti itu. Kalau Blue Ocean Strategy itu, misalnya nih, yang dibahas di Blue Ocean Strategy itu kan perusahaan maskapai penerbangan baja gitu. Nah, dia kalau Blue Ocean itu memilih variabel. Jadi misalnya kalau maskapai penerbangan udah biasa, dia memilih variabel dan kemudian yang tidak penting-penting jangan diberikan. Misalnya kalau maskapai penerbangan makan, jadi dalam negeri cuma penerbangan 1 jam 2 jam, ngapain dikasih makan? Nggak perlu makan, dihilangkan aja sekalian supaya murah. Nah gitu, karena makanan ini cost-nya tinggi. Nah juga nggak ada. Kemudian misalnya lagi apa? Karena tidak ada makanan, maka proses dia landing sampai terbang lagi itu kecil karena nggak ada bersih-bersih pesawat. Jadi udah kondisi bersih-bersih pentingan, sehingga akhirnya lebih cepat, sehingga dia mereduksi biaya parkir pesawat antara 2 penerbangan yang berurutan. Nah, jadi variabel-variabel yang tidak ada gunanya dihilangkan untuk fokus pada variabel-variabel yang penting. Apa yang penting? Misalnya pesawatnya harus baru. Nah, maka maskapai budget pesawatnya baru-baru semuanya, umurnya di bawah 5 tahun pada umumnya. Nah, kalau Blue Ocean itu benar. Sedangkan Tesla itu nggak begitu. Dia memang creating new industry, kalau saya melihat. Creating new industry. Walaupun tetap judul besarnya otomotif, tapi ini benar-benar sesuatu yang baru. Nah, bagaimana kalau yang perusahaan-perusahaan yang incumbent tadi exit? Ya bisa jadi kalau dia nggak kuat, ya bangkrut, tutup. Bisa jadi nggak kuat. Kalau kita lihat fenomena akuisisi di perusahaan-perusahaan otomotif kan banyak merek-merek yang bergabung itu kan karena memang nggak kuat membiayai, sehingga akhirnya mereka berakuisisi atau merger, sehingga efisien. Nah, kalau mereka nanti ada yang tidak kuat, terus ya lama-lama nggak kuat, bisa jadi kemudian mereka gabung dengan perusahaan lain melalui skema akuisisi. Nah ini yang justru menunjukkan bahwa memang ini adalah eranya electric vehicles, dan itu adalah Tesla. Nah, itu yang mau ditunjukkan oleh Tesla. Despite the automobile industry change, incumbent automobile manufacturers have attempted over time to respond to shifting customer desire and customer mandates by incorporating elements of electronic propulsion into their vehicles by introducing hybrid powertrains. Ya, hybrid. Jadi ya mereka masuknya ke hybrid. Toyota yang kabarnya mau dijual di Indonesia kan hybrid, harganya sekitar 500-an juta juga. Nah ini kembali si Tesla itu paling banter mereka masuknya ke hybrid, nggak akan mereka bisa masuk ke kayak kami ini. Jadi kalau kamu investment company mau butuh
keamanan investasi masuk ke sini, jangan ke sana sudah. Itulah permasalahan dia. Dan kemudian Tesla bab ketiganya adalah our solution. Apa solusi kita? Solusinya jadi dia mengungkapkan tadi, kemudian solusinya we design, manufacture and sell high performance fully electric vehicles and advanced electronic vehicle powertrain components through our highly differentiated business model. Jadi kita ini beda, bisnis model kita beda. We intend to leverage our proprietary electric powertrain system developed for the Tesla form the basis for our plan model. Kuncinya sebuah perusahaan itu menarik investor itu kan ekspansi. Jadi kalau seandainya Tesla tidak menunjukkan rencananya untuk bangun model S atau develop mengembangkan model S, kata investor ngapain ya kalau kamu sudah berhenti di satu model itu, ya sudah, itu aja lanjutkan, kamu kan udah butuh duit. Tapi karena ini Tesla menunjukkan kami ini mau bikin model S, ini sudah konsepnya sudah kayak begini, mobilnya kayak begini, sekian penumpang, nah range-nya kayak begini, kecepatan kayak begini, percepatan kayak begini. Nah, mereka akhirnya mau tidak mau melihat apa yang disampaikan oleh Tesla. Jadi kalau investor itu kuncinya adalah dia ingin agar dana yang disuntikkan pada perusahaan itu meningkatkan kinerja perusahaan, omsetnya meningkat, labanya meningkat. Kalau kita bicara dalam konteks revenue and profit driven, maka kalau kita perhatikan si roster tadi kan sudah menghasilkan laba, tapi belum mampu menanggung kos perusahaan. Tapi dia sebagai unit sudah laba, sebagai ibaratnya kayak perusahaan toko gitu ya, minimarket. Ini toko kita tunggu pertama sudah laba, memang perusahaan belum laba karena ada biaya di kantor pusat yang besar. Tapi toko ini sendiri sudah laba, sudah bisa berkontribusi ke kantor pusat. Tinggal kita bikin ke toko kedua, ketiga, keempat supaya kontribusi ke kantor pusatnya besar dan kemudian saran. Nah, Tesla mengatakan ini roster sudah laba di laporan keuangan itu. Kemudian kita sekarang mau bikin dalam tanda kutip toko kedua, model S dan seterusnya. Sampai sekarang punya 5 model. Begitu sehingga investor ini melihat, oh ini memang perusahaan ini sedang tumbuh. Nah kalau tumbuh memang tepat ini untuk diberi dana. Nah, maka kemudian investor menurunkan dananya. Gitu. Baik. Yang exit strategi tadi Pak kaitannya? Ya, itu kan sudah tadi. Tidak aja mereka exit dan memang dia ditakut-takuti oleh Tesla. Bisa jadi mereka kuat ya exit. Mereka akan exit itu maksudnya tutup bisnis di situ. Ya. Baik. Ini tadi tentang Tesla yang merupakan perusahaan new creating industry. Nah, mungkin bisa dilanjut untuk yang existing industry bagaimana, Pak? Katanya mau di terakhir sekalian. Ini sudah 30. Sudah 1,5 jam nih ya, kita nggak terasa. Ya mungkin sekalian yang di tadi. biar klub menjelaskannya. Ya. Ini masih konsepnya Tesla. Jadi memang kalau kita bicara tentang proposal yang paling inti itu adalah di konsep dasar, konsep bisnisnya. Ini kekuatan dia, ya tunjukkan kekuatannya apa. The singular focus on leadership in electric powertrain technology. Ini jadi setelah membandingkan dengan industri, solusinya dia apa? Tunjukkan kekuatannya. Ini on sales and service network, jadi dia kemudian capital efficiency dan sebagainya. Itu kekuatannya tunjukkan, kemudian strateginya apa gitu. Nah, strateginya ditunjukkan. Dia mau luncurkan, kemudian akan menggunakan platform umum untuk model-model selanjutnya sehingga dia developnya lebih ringan dan kemudian waktu developnya juga lebih simpel. Dan develop integrated engineering and manufacturing capabilities, kemudian continue to focus on technological advancement and cost improvement. Nah ini, kemudian dia juga jangan lupa kalau proposal, ya risikonya, jadi tadi kan peluang-peluang luar biasa, tapi jangan lupa bisnis itu selalu ada risiko, risikonya tunjukkan sekalian.
menunjukkan risiko itu bukan menunjukkan kelemahan, tapi justru menunjukkan kesiapan. Nah, dalam konteks manajemen risiko itu diidentifikasi bukan kelemahan, tapi justru menunjukkan kekuatan. Ini misalnya, our limited operating history makes evaluating our business and future prospect difficult. Jadi kita ini, sejarah kita masih pendek, sehingga mengevaluasi bisnis dan prospek itu akan sulit. And may increase the risk of your investment. Jadi ini membuat risiko investasi Anda lebih tinggi. We have a story of losses, and we expect significant increase in our cost and expense to result in continuing losses for at least the foreseeable future. Jadi begini, dia malah menunjukkan ini kita itu sejarah kita kan rugi dengan model malah kita akan lebih tinggi lagi ruginya. Dia tunjukkan itu resikonya kayak gitu. Yang jelek-jelek ini sekarang ngomong jelek-jelek diomongkan semua, jangan ditutup-tutupi, jelek diomongkan. Setelah ngomongnya baik-baik, ngomong jelek-jelek. Bahkan tiap poin nanti misalnya yang poin kedua ini, we have story of losses ini diperdalam. Ada satu bab khusus yang bicara tentang berapa ruginya. Gitu. Dan masing-masing tadi diperdalam. Kemudian perusahaannya, nah ini data perusahaannya. Kemudian dia menggunakan dana untuk apa? Nah, dia akan menggunakan dana tadi untuk intinya untuk membiayai development model S. Samping sudah tadi dana dari pemerintah tadi. Ini lebih detail tentang penggunaan dananya. Jadi jangan lupa kalau minta dana itu ngomong mau digunakan untuk apa dana itu. Nah, kemudian consolidated financial datanya ini coba kita perhatikan ini 2006 dia kayak begini. Nggak ada omset. 2007, jadi berdiri tahun 2003, 2004, 2005, 2006 tanpa omset. 2007 ada omset sedikit 73 ribu jadi 73.000 dolar. 2008 mulai agak meningkat sedikit. Kemudian 2009 harapannya akan lebih bagus lagi. Jadi ini bicara historis. Dia posisikan 2009 akhir ya. Jadi ini historisnya harus. Makanya perusahaan ini kalau mau bagus sejak awal, ini laporan keuangannya harus bagus dan audited. Dan mengaudit kalau perusahaan masih awal juga nggak mahal-mahal. Jadi jangan takut-takut untuk datang ke akuntan publik kalau kita memang punya visi besar. Ya, tiap tahun harus diaudit supaya memastikan bahwa laporan kita ini benar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak ada yang kelewatan. Nah, neracanya juga begitu. Ini minus terus ini. Jadi ekuitasnya minus. Tapi orang masih, misalnya ini stockholder deficit ini 230 juta USD. Ini 2009 September 2009. 20 September 2009 minus. Jadi seluruh aset perusahaan kalau dijual untuk bayar utang itu kurang. Nah, ini menunjukkan memang tadi benar seperti Asis, dia development di awal itu luar biasa besar. Sementara perusahaan nggak apa. Nah, ini keuangannya, kemudian dia menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan tadi, optimisme tadi itu sifatnya ya forward looking, jadi itu angan-angan lah gampangan begitu. Dia mau kembali menyampaikan kepada investor ini, kamu tetap harus hati-hati walaupun ini peluangnya besar, tapi hati-hatinya begini. Kemudian data pasar ini perlu dimasukkan ya, industri dan data-data yang mendukung yang lainnya. Nah, itu gambarannya tentang proposal Tesla. Jadi nggak muluk-muluk, tapi memberikan kunci di depan yang luar biasa. Nah, itu untuk industri yang sama sekali baru. Ini contoh ini disampaikan oleh Cak Sulaiman ini. Atau dia dapat dari mana, tapi dia memberikan ke saya terima karena dia ingin ini dibahas. Nah, ini judulnya ada Garda Catering, Standardized Catering Food Marketplace. Jadi ini marketplace. Jadi marketplace tapi untuk catering. We are a boutique digital transformation consultancy and software development. Ini latar belakang pendirinya. Tapi kemudian dia sebenarnya adalah software development. April 2020 dia masuk pada bertransformasi menjadi startup yang meluncurkan ini standardized homemade food delivery apps based on the subscription. We serve a weekday budget rotating menu selected by passionate foodies that enables customers to choose from the best and humilicious food by ease of the view. Jadi ini
kalau saya ngomong gampang ini, kalau saya mewakili kacamata investor, apa yang membedakan kamu dengan GoFood? Apa yang membedakan kamu dengan GrabFood? Sedangkan mereka sudah sangat mudah. Dari kacamata customer, kan intinya mau pesan makan. Mau makan, beli fisik, atau buka gadgetnya. Nah, kalau buka gadget sudah ada GrabFood, sudah ada GoFood. Ini harus dijawab. Proposal ini harus bisa menjawab apa. Jadi harus dibahas satu bab judulnya incumbent industry. Bahas itu GrabFood, bahas itu GoFood kepada investor. Apa keunggulan perusahaan ini, kelebihannya apa dibanding GoFood dan GrabFood? Baik di kacamata resto, pemasoknya, maupun dari kacamata customernya. Nah, kalau GrabFood, GoFood di kacamata pemasok apa? Kenapa kok dia milih GrabFood? Kenapa kok milih GoFood? Di kacamata resto-resto itu. Nah, kemudian dari customer, kenapa kok milih GoFood? Kenapa kok GrabFood? Oh, aku milih GoFood karena aku sudah punya saldo di sana. Nah, ini gimana? Dia harus saldo lagi. Nah, worth it nggak kalau aku masang saldo di sini? Nah, misalnya kayak begitu. Ini harus dijawab. Saya melihat proposal ini belum ada jawaban terhadap pertanyaan itu. Perbandingan industrinya belum. Dia menawarkan, oh ini marketplace untuk resto, untuk makanan, supaya orang bisa catering atau bisa pesan makanan lewat aplikasi, tapi belum dijelaskan apa value-nya secara lebih konkret dibandingkan dengan pemain incumbent, yaitu GrabFood dan GoFood, atau mungkin yang lain yang sejenis itu. Nah, ini perlu dieksploitasi, dieksplor yang kayak Tesla tadi. Ini loh, kalau GrabFood itu kayak gini-gini nih, GoFood kayak begini, kami begini. Tapi itu kalau mau ketemu investor. Nah, ada juga semacam begini, tapi dia menyadari ini bukan sama sekali baru. Kalau kita tawarkan kepada visi, saya yakin mereka nggak akan mau. Nah, akhirnya apa? Ya membangun revenue dari sini. Bangun revenue dari sini. Kayak misalnya, Zoom itu kan membangun revenue dari, ya sudah, kita itu kalau melawan Google Conference itu juga mereka terlalu kuat, melawan Skype juga Microsoft dibaliknya udah terlalu kuat, kita ngomong kecil-kecilan dulu. Ya udah, orang yang senang dengan ini bayar lah gitu. Kira-kira begitu. Jadi gayanya gaya tidak terlalu bakar uang dalam tanda kutip, karena sedikit sudah menghasilkan revenue. Kalau ini bisa menghasilkan revenue dan sudah sustainable, maka walaupun ini tidak sama sekali baru, bisa menarik. Karena apa? Udah ada laba ini loh. Sekarang kita ini Surabaya sudah kita kuasai, kita udah laba, maka next step kita Jakarta. Kita butuh modal gini-gini, centangkan investor. Ini sama dengan punya toko sudah bagus, begitu kedua. Nah, kalau seperti itu, saya kira baru memungkinkan. Begitu Cak Firman, mungkin ada pertanyaan dari yang lain-lain, silakan. Cek. Halo. Halo, ya silakan. Ya, saya perkenalkan, saya Basori, mau masuk. Ini kali kedua mencoba belajar dari Zoom dan ternyata di luar ekspektasi saya. Gimana? Ya, ekspektasi saya terlalu kecil ternyata tadi ketika ingin gabung kelas ini karena memang saya betul-betul baru mulai akan membuat usaha. Jadi yang seperti disampaikan Pak Aziz tadi, itu yang saya harapkan di akhir tadi loh. Nah, itu kalau bisa nanti juga disampaikan ke kita bagaimana sih sebetulnya kita yang pemula, karena pemahaman saya startup itu baru mulai gitu loh. Ternyata ini tadi yang dibahas kasusnya, ya alhamdulillah ini di luar betul-betul nilai lebih ya. Jadi ya dengan adanya forum ini saya menjadi lebih bisa berpikir luas. Nah, ternyata emang seperti itu. Cuman kalau ngomong kebutuhan, saya harapkan dari Pak Iman bisa menjelaskan tentang apa nilai-nilai plus proposal selain Tesla itu, yang contohnya itu untuk orang-orang yang baru mulai. Gitu. Nah, mungkin itu simpelnya gitu. Mungkin itu dulu. Jadi terima kasih Pak Aziz. Harapan terakhir dari Pak Aziz tadi ya. Ya wes, mungkin itu mohon juga bisa dibahas karena perjuangan saya ke sini lumayan 30 menit tadi cari sinyal ini, cari kafe. Dari mana ini Mas Basori? Dari saya mana? Perbatasan ya. Saya di wilayah Blitar, 30 menit dari Blitar,
terus 30 menit dari kota, jadi nggonku pas neng tengah-tengah perbatasan. Masya Allah. Iya, terima kasih. Harusnya sampai langganan IndiHome. Kalau IndiHome bisa dari rumah itu. Nggak perlu sih. Sudah mencoba tapi suruh beli cagak sendiri harganya 2 juta berapa? Karena di desa saya pas suruh beli cagak sendiri. Ada pernah mengajukan ke Telkom karena cagaknya belum nyampe, jadi suruh beli cagak tiga cagak. Oh, Itu sudah pernah mengkoordinir tetangga-tetangga untuk urunan, belum berhasil. oh, belum berhasil. Sin Ya, tower, Pak. Ya, tiang aja. ya. Oke, makasih. Tapi kalau mau sharing, saya beberapa kali membuka perusahaan, ya ada yang masih jalan, ada yang sudah mati gitu ya. Oh, Nah, itu biasanya 2 tahun pertama itu memang berat-beratnya. 2 tahun pertama itu memang berat-beratnya, dan itu memang sangat sulit untuk mencari tambahan modal, mencari tambahan investor, itu memang sulit. Tapi pasca 2 tahun itu biasanya baru bahkan saya tidak minta aja mereka pada dapat gainjar yo, aku melo kok, gitu. Gitu. Iya. Butuh waktu. Jadi memang tidak bisa startup itu dalam artian pertama kali itu mendapatkannya itu ya memang yang paling sulit di situ. Itu harus orang-orang yang memang sama-sama militannya dengan kita. Nah, itu baru mau. Kalau tidak menemukan orang yang militan, ya biasanya sangat sulit untuk dapat. Makanya yang tadi saya bilang TRL 0 sampai TRL 5 itu sangat sulit nyari. Nah, biasanya pasca TRL 5 itu baru. Nah, kalau memang menarik, bahkan mereka kita nggak ngomong aja mereka nyari. Itu sharing dari saya sih. Mungkin berarti 2 tahun pertama itu harus sabar. Jadi TRL 0 sampai TRL 5 itu biasanya butuh waktu lebih kurang 2 tahun. Yes. TRL itu apa tuh, Pak? Teknologi readiness level. Jadi level kesiapan teknologi. Jadi kalau misalnya tadi mobil Tesla Roadster itu kan bikin percobaan. Nah, nanti kalau percobaan itu sudah bisa berfungsi sebagian. Nah, ada memang readiness-nya itu, tingkat kesiapan itu ada standarnya. Biasanya kalau sudah TRL 5 itu ada gambar produksi sudah ada, kemudian komponen-komponen pokok itu biasanya sudah ada contoh-contohnya gitu. Nah, itu biasanya TRL 5. Nah, tingkat kesiapan teknologi ya untuk produksi. Gitu. Nah, kalau yang dijelaskan oleh Cak Iman tadi itu sudah TRL 9 itu sudah TRL itu kan 10 levelnya ya. Levelnya 10. Ya, levelnya 10. Kalau TRL 9 itu sudah sangat mudah jualnya. Yang sulit itu 5 ke bawah. Yang sulit 5 bawah, nah itulah yang startup namanya. Gitu. Iya. Sip. Terima kasih Pak Iman. Ya, mohon maaf ini. Dari saya, monggo Cak Iman. Lanjut. Ya. Jadi memang begini, kalau saya sampaikan, kalau industri itu tidak sama sekali baru, itu memang kita harus berjuang untuk kepada orang usaha ini bisa jalan, bisa menghasilkan revenue, bisa menghasilkan laba. Kalau kita tidak menjadi pejuang itu, benar. Jadi entrepreneur itu memang ya 2 tahun itu mungkin sudah termasuk bagus. Ada yang lebih dari itu. Kalau kita tanyakan teman-teman itu kan yang merintis dari nol, dari nggak ada apa-apa, menjadi sebuah perusahaan 2 tahun. Saya itu waktu kuliah itu ngamati ada warung toko yang jualan biji mente mentah di Ngagel Selatan Surabaya. Itu luar biasa, sepi gitu ya, bertahun-tahun sepi, dijagai, nggak berhenti. Nah, sekarang ini posisinya kalau saya perhatikan lewat itu, udah tertekan yang datang ke situ. Nah, proses kayak gitu tuh memang makanya kalau kita banyak harus belajar ke teman-teman Chinese kalau begini. Itu
Itu luar biasa mereka. Saya pernah mendengarkan ceritanya bosnya Avian itu, Chat Avian itu, yang sekarang jadi Tanobel dan lain-lain itu. Dia rumahnya Malang, jualan di bisnis brand. Katanya dia begini, untuk bukan 2 tahun, bisa lebih. Itu dia bawa bekal supaya hemat makanan dari Malang itu untuk jatah 3 hari. Nasi untuk jatah 3 hari. Terus caranya gimana? Waktu itu belum ada kulkas kayak sekarang ini. Ya hari pertama saya makan, nanti kalau sudah malam mau tidur itu saya rebus supaya hari ini makan nasi, besok jadi nasi liwet, direbus sekali. Nah besok makan sekali, habis itu malam supaya jadi bubur. Jadi siklus makannya itu nasi liwet, bubur. Terus tiap hari begitu, nanti begitu sudah makan bubur pulang ke Malang ngambil nasi berikutnya. Gitu. Itu dilakukan untuk menghemat, demi menghemat. Nah ya kayak gitu tuh dilakukan bertahun-tahun, bukan 1 2 tahun itu. Dan memang kayak begitu. Nah, sekarang jadi Avian itu. Itu pun kemudian dia ditolong oleh orang, dipinjami duit itu. Lama-lama jadi bagus. Nah, memang saya nulis judul. Kalau di Indonesia ini, kalau saya sedang bisa itu sudah nggak butuh entrepreneur. Kita itu terlalu banyak entrepreneur. Entrepreneur kita itu menurut BPS sudah sekitar 50%. Terlalu banyak, kita turunkan aja dari 0,1%. Ada yang saya sebenarnya nakut-nakuti itu. Tapi kalau dasarnya entrepreneur, ditakut-takuti bukan takut, malah maju dia. Nah, itu. Jangan berharap investor, apalagi kalau bidangnya bukan baru. Kita harus berlomba-lomba. Ini ada cerita yang baru. Ada teman, dia sudah sukses berbisnis sebagai ahli software. Nah, kemudian ketika boomingnya BBM, dia cerita kepada saya, Cak Iman, aku tuh punya konsep yang menyempurnakan kelemahan BBM. Apa kelemahan BBM? Tidak bisa lintas platform, dia bilang. Saya nggak begitu ngerti juga apa maksudnya lintas platform. Nah, kemudian kira beberapa tahun kemudian muncullah WA. Begitu muncul WA itu dia datang kembali ke saya dengan mengatakan begini, Cak Iman, yang saya bikin itu kayak WA, tapi saya sudah kedahuluan WA, jadi saya sudah nggak lanjutkan. Nah, jadi WA sudah ditangkap oleh Facebook, dibiayai oleh Facebook, diakuisisi Facebook, dan diberi dana yang besar untuk development berikutnya. Sementara teman saya ini pada investor, ya sudah, ide sekedar ide. Nah, jadi kalau baru itu dulu-duluan nyantol kepada investor, kepada visi, kalau ide lama, nggak akan ada visi yang mau, nggak ada investor yang dia akan harus hematnya luar biasa untuk bisa bertahan pada tahun-tahun rugi. Itu entrepreneur. Kalau tidak punya mental kayak gitu, sudah lupakan jadi entrepreneur, jadilah pegawai, jadilah CEO, gajinya juga. Salah satu direktur BRI itu, dia bilang, ya kalau jadi direktur BRI ini, kalau setiap bulan mau beli Mercy seri 2 aja juga masih kelakon gitu. Nah, nggak ada masalah jadi pegawai, tapi karirnya bagus sampai jadi posisi direksi. Karena kok besar? Ya gajinya sih kecil, itu rumusnya begitu. Kalau memilih entrepreneur, ditakut-takuti kayak tadi, asisten takut-takuti juga itu. Ya memang kita ini makin ditakut-takuti makin kuat. Nah, saya sendiri kan entrepreneur, nggak takut, ditakut-takuti makin kuat. Nah, butuh kayak gitu memang entrepreneur. Itu yang akan membuat bertahan dalam kondisi sulit. Kalau kita nggak punya itu, nggak akan bertahan dan akan pergi kita dari dunia, akan menyerah. Begitu, Cak Aziz kira-kira. Proposal apa? Nggak akan laku proposal itu 2 tahun pertama. Nggak akan. Baik. Baik, Pak Basori. Ya, ya. Ini tadi dari Pak Iman. Mungkin ada tanggapan, monggo. Mau nanya, Mas. Yeah. Ya. Halo. Silakan dulu, Mas. Monggo, silakan. Iya, ya. Ini saya mau nguji pemahaman saya. Menurut statistik dari 10 startup paling yang hidup itu cuma 1, dan itu mati sebelum berkembang. Rohnya dari sebuah startup itu konon katanya itu adalah model bisnisnya, yaitu bagaimana menciptakan dan mendeliver nilai sehingga atau value sehingga pelanggan senang menggunakannya. Nah, pertanyaan saya adalah, kita membuat startup yang pertama kali, bagaimana kita merenungkan dan memikirkan sampai sedetail mungkin bisnis model seperti apa yang bisa memberikan
banyak sekali pos-pos pemasukan. Karena kalau bisnis yang biasa, pemasukan itu hanya dari penjualan produk. Sementara kalau bisnis model yang bagus, itu penerimaannya itu dari berbagai sumber. Sebagai contoh, kalau bisnis model dari startup online, bahkan dia itu malah menggratiskan kepada pelanggannya, tapi dia dapat pemasukan dari yang tak terduga. Kira-kira gimana caranya menghasilkan bisnis model yang pemasukannya itu bisa macam-macam? Terima kasih. Ini dengan Pak siapa ini? Mohon maaf, enggak Pak muncul. Yudi, Pak Yudi. Pak Yudi Yusuf Pak ya. Yudi ya. Oke. Baik. Ya itu memang ada sementara orang yang menganggap bahwa perusahaan itu harus multi stream. Tapi begini, kalau kita yang paling ekstrim multi stream income itu kan konglomerasi, palu gada apa saja diambil. Nah, tapi kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan konglomerasi itu justru perkembangannya lambat. Bandingkan misalnya Astra dengan Hyundai itu lahir hampir pada tahun yang sama. Tapi Astra sekarang dibanding Hyundai itu nggak ada apa-apanya. Hyundai jauh lebih besar. Padahal streamnya Hyundai itu, income streamnya ya cuma jualan mobil. Sementara Astra apa saja dijual. Ini Hyundai Motor ini maksudnya. Hyundai Motor hanya jualan mobil. Tapi Astra jualan apa saja. Apa saja di depan mata diambil. Nah, tapi ternyata Astra perkembangannya kalah cepat dibanding Hyundai. Kenapa? Hyundai hanya fokus pada satu. Kita ada kelas namanya revenue and profit driver. Jadi perusahaan ini memang nyoba macam-macam, tapi begitu ketemu yang namanya revenue and profit driver, kalau perusahaan mobil kayak Tesla apa model, harus bikin model yang banyak, model mobil. Maka tadi Roadster, kemudian model S, lain-lain, model X, model Y, dan terus-menerus menghasilkan model. Ya, dia pengennya kayak Toyota. Kalau Toyota itu punya puluhan model, nanti Tesla juga punya model. Tapi dari jualan mobil. Nah, kalau dalam proses pencarian, nah namanya pencarian itu kan kalau gayanya entrepreneur tadi kan ibaratnya itu kan orang lapar karena nggak belum ada duit kan lapar. Kalau orang lapar nggak peduli menu apa aja depan mata dimakan. Tapi kalau nanti sudah mulai agak apa namanya kondisinya senggang itu udah leluasa ya bisa milih. Kalau saya di belakang saya itu ada pecel, pilih pecel. Tapi kalau lagi lapar nggak usah nunggu pecel, ada depan mata apa disikat gitu, kalau lagi lapar. Nah tapi kalau ada waktu, ada kesempatan, ya kita bisa nyari. Oh, ini di sana ada menu kuliner yang bagus. Nah, sekarang tergantung kepada tadi kita seperti apa. Tapi kalau kita berkaca kepada startup yang kayak Elon Musk dan sebagainya, itu kan mereka itu kan anak muda yang belum terlalu butuh duit pada awalnya, kayak Zuckerberg juga masih dari kuliah. Kalau gitu, memang cocok untuk kemudian bikin startup yang sama sekali baru, kerjanya cuma ikut pitching aja ke visi itu, nanti suatu saat akan ketemu visi yang bagus, idenya bagus, jadilah itu seperti Tesla itu, seperti Microsoft seperti itu. Tapi kalau kita bermain dalam konteks kita sudah butuh duit, nah lain. Kalau kita sudah butuh duit ya harus modelnya kayak saya katakan Avian tadi, ya sudah berhemat gimana caranya dapat duit sedikit-sedikit untuk bisa menjaga kehidupan perusahaan supaya jadi besar. Saya kira begitu, Pak Yudi. Baik, kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, mohon maaf karena ini waktu yang terbatas, jadi saya cukup mengambil apa namanya yang mau bertanya monggo, tapi mohon maaf nanti bisa dilanjut di grup kelas ya, jadi biar semuanya bisa tercover semua ini pertanyaannya. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Yogi. Pak Yogi ini, asesmen apa yang harus dimiliki founder ketika berhadapan dengan investor agar saling menguntungkan? Kemudian bagaimana proses dilusi kalau investor mau masuk, kemudian mulai dari seeding sampai saham tipe A, B, C, D atau bahkan sampai IPO, Pak. Apa trik-triknya dari sisi founder agar long lasting? Tanya begitu. Monggo Pak Iman. Jadi founder itu bisa memilih dua jalur. Yang pertama jalurnya Tesla.
Jadi dia memang yakin, dia mampu menggait investor dengan bagus, maka kalau yang seperti ini, masuknya harus kepada perusahaan-perusahaan investasi atau investment company. Ya tadi misalnya Fidelity, BlackRock itu kan perusahaan investasi. Nah, jadi jangan sampai masuk, kalau mau bisa kayak begitu, jangan sampai masuk kepada operating company. Perusahaan di dunia itu ada dua jenis, ada operating company, ada investing company. Kalau yakin bahwa perusahaan ini memang punya masa depan dan yakin mampu menggait investor, maka jangan pernah menerima yang namanya operating company. Nah, karena apa? Kalau operating company nanti sampai akan diakuisisi, 100% sahamnya diambil. Nah, kayak WhatsApp yang diakuisisi oleh Facebook operating. Atau seperti Instagram yang diakuisisi oleh Facebook investing, operating, atau seperti YouTube yang diakuisisi oleh Google ini operating. Jadi kalau berhadapan dengan investing, kita harus seperti Tesla tadi, sedikit-sedikit orang masuk, orang menyebut seri A, seri B, seri C, terus-menerus sampai nanti akan laba dan mampu hidup sendiri. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita ini nggak yakin. Memang ide kita baru, tapi saya nggak yakin bisa menggait investor. Nah, itu carilah operating company yang sudah sukses, yang punya duit besar. Jadi kalau WhatsApp, kalau kayak Facebook ini kan revenue kan platform. Dia Facebook sudah menghasilkan duitnya besar, semua orang sudah mengiklan lewat Facebook. Dia butuh untuk membangun istilahnya toko kedua. Toko keduanya apa? Nah, ditawari oleh WhatsApp, kalau aku punya toko sudah setengah jadi, tapi aku nggak mampu mendanai, udah kamu ambil aja. Nah, maka foundernya WhatsApp ini menjual sahamnya, dia dapat duit cukup besar dari situ. Atau Instagram juga itu diakuisisi oleh Facebook, dapat duit besar. Atau YouTube diakuisisi oleh Google, dapat duit besar. Nah, syaratnya apa kalau ketemu investing company, operating company? Berikan 1%, jangan minta sisa. Udah 100% aku jadi pegawai saja. Nah, dapat duit besar. Itu bisa pesta juga, itu dapat duit besar dari kayak begitu. Jadi jadi pegawai, jadi direkturnya WhatsApp, tapi merupakan statusnya anak perusahaannya Facebook, jadi pegawainya Facebook untuk mengembangkan istilahnya toko keduanya Facebook, yaitu berupa WhatsApp, atau toko ketiganya Facebook berupa Instagram. Nah, begitu. Ini jadi kalau kita jadi founder, kita harus tahu betul perbedaan karakter. Saya sudah menulis untuk ini, apa bedanya operating company dengan investing company ketika membeli saham. Nah, kalau operating company itu pengennya mengakuisisi 100%, bahkan kalau diakuisisi perusahaan publik pun harus tender offer untuk di daily state. Atau yang kedua, yang investing company. Kalau investing company ini maksudnya pasti dalam persentase kecil-kecil, cuma 5%, nggak tadi, bahkan cuma 1%. Nah, maka kalau kita yakin, kita bisa cari yang investing company. Tapi kalau kita nggak terlalu yakin untuk dapat investor, nah, tawarkan kepada operating company. Tapi kalau masuk ke operating company, jangan setengah-setengah, harus 100%, minta duit banyak. Nah, minta akuisisi sifatnya. Maka sebagian, misalnya di kita ada startup yang masuk kepada, misalnya kita dengar-dengar aja ini, misalnya ketika warung abnormal masuk ke Indofood. Indofood ini operating. Kalau dia tidak membeli 100%, rugi si sebenarnya abnormal. Pastikan aja 100%, aku minta duit aja yang cukup. Nah, gitu. Itu kira-kira ceritanya begitu. Pak Firman, monggo. Ya, baik. Ini dari Bu Amira, Pak ya, Bu Amira. Ya. Berkaitan dengan risiko tadi yang dituangkan ke dalam proposal. Bila potensi risiko dijelaskan pada proposal, apakah tidak sebaiknya possible solution atau cara memitigasi risikonya sudah dianalisa terlebih dahulu agar dapat menjelaskan ke investor lebih baik, Pak? Gimana, Pak? Ya, jadi yang di depan tadi, konsep bisnis kan sebenarnya kan optimismenya, sisi optimismenya. Nah, kalau yang di depan tadi itu terrealisasi, ya risiko-risiko itu nggak terjadi. Tapi kan tidak ada ceritanya, apa yang diharapkan itu 100% terrealisasi. Nah, ketika tidak terrealisasi, risiko-risiko tadi disampaikan. Ya, bagus juga di tiap risiko itu apa namanya, jawaban kami terhadap risiko ini, maka akhirnya begini. Tapi sebenarnya ini kalau dalam konteks tadi, jawaban terhadap risiko itu sudah disampaikan di depan. Nah, di belakang itu tinggal, ya memang kita sudah menyiapkan jawaban itu, tapi masih mungkin terjadi kayak begini. Tapi intinya adalah mau ditaruh di depan, mau di belakang, tapi intinya adalah bahwa harus imbang antara kesempatan atau keyakinan dari si
founder dari perusahaan yang menawarkan kepada investor dengan apa-apa yang mungkin terjadi. Bahkan di pernyataannya Tesla mengatakan, ini pun belum seluruh risiko kami mampu mengidentifikasi. Dan sangat mungkin terjadi risiko lain yang itu akan bisa merugikan investasi Anda. Nah, artinya adalah bahwa jangan hanya cerita baiknya. Kalau cerita baiknya, oh nanti Anda akan dapat return sekian %. Wah itu, kalau tidak cerita buruknya nanti bisa dimarahi orang. Bisa dimarahi orang. Atau investornya hanya data sekali. Maunya seri B, seri C-nya nggak dapat. Nah, padahal kan perusahaan untuk sampai jadi sebuah perusahaan itu kan dalam siklus tadi kan panjang ceritanya. Kalau baru investor seri A kecewa terhadap sesuatu yang dulu Mbak pernah kita jelaskan, kan nanti kekecewaan itu akan menutup masa depan kita untuk menerbitkan saham yang kedua, ketiga, dan seterusnya, atau seri B, seri C, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah jelaskan, ini loh, bahwa ternyata risiko itu jadi betul. Nah, kita tinggal ngomong, loh ini loh, kami itu bukan menipu kamu, ini sudah kita jelaskan, kayak gini resikonya, dan ini terjadi resiko ini. Nah, artinya sebenarnya itu adalah pintu exit atau pintu mengelak si founder, si direktur, si CEO terhadap apa-apa yang nanti kemudian akan dikonflik. Jadi barangkali kalau perjanjian itu harus dituangkan macam-macam hak dan kewajiban, tapi jangan lupa harus ada kalau terjadi wan prestasi. Harus ditulis di perjanjian itu, kalau wan prestasi kita akan begini-begini, ada duda begini-begini, dan seterusnya. Itu justru menunjukkan bahwa kita itu siap menghadapi itu. Nah, kalau kita nggak nulis, malah nggak siap. Kalau bikin perjanjian, jangan lupa, kalau terjadi manifestasi akibatnya begini-begini harus dituangkan dalam perjanjian. Kalau tidak, nanti akan muncul sengketa. Nah, itu risiko, itu kayak manifestasi kalau di begitu, Bung Amira atau Mbak. Baik. Selanjutnya dari Bu Laila. Dalam membuat proposal untuk mendirikan startup terutama bidang IT, kalimat yang dapat menarik investor itu ciri-cirinya seperti apa, dan apakah kira-kira ada rumusnya untuk mengetahui suatu proposal sudah cukup baik dan menarik, Pak? Itu SMA saya itu pernah bikin proposal. Ya kalau zaman sekarang startup, tapi pendamanannya itu sekolah. Apa itu startup? Saya bikin majalah sekolah, pakai tercetak, biasanya kan majalah dinding di sekolah. Kita bikin tercetak proposal dan di sekolah dibiayai untuk terbit bulanan. Nah, apa yang menarik? Kita memberikan value. Salah satu kali kami sampaikan, ya, kayak Tesla juga, apa value-nya? Saya bilang kepada kepala sekolah, nanti kalau kita punya majalah ini, kita di kawasan ini, waktu itu kan saya SMA 3, bahkan SMA 2 Madiun pun yang paling unggul nggak punya ini, baru kita yang punya. Nah, kita ini begitu, senang mereka, didanai kita. Nah, jadi memang investor harus ditunjukkan apa ini value-nya. Kalimatnya sih standar aja, nggak usah muluk-muluk. Itu kalimat-kalimat nggak usah puitis. Yang penting itu value-nya. Apa value kita? Jadi kalau tadi misalnya ini yang kita contohkan ini di marketplace catering ini, apa value-nya? Tunjukkan. Bandingkan dengan yang mirip-mirip. Bandingkan dengan, kalau ini marketplace tadi, bandingkan dengan GrabFood, bandingkan dengan GoFood. Apa keuntungan customer? Apa keuntungan investor? Apa keuntungan pemasok? Nah, itu yang lebih penting. Jadi nilainya, bahasanya sih standar aja, yang penting grammarnya jangan ngawur. Kalau bahasa Indonesia yang kalimatnya harus kalimat yang sederhana, mudah ditangkap, nggak usah yang mulu-mulu, kalimatnya pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang orang nanti bingung, sehingga bisa menangkap betul apa itu value-nya, nilainya perusahaan ini, value added-nya perusahaannya apa, yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan lain, yang membuat perusahaan ini cukup alasan untuk hadir di muka bumi itu apa. Itu yang lebih penting. Monggo, Cak Firman. Baik. Kemudian ini ada lagi dari Pak Fajar ya. Fajar bertanya, untuk Sequoia saat ini hanya menerima di tahap seeding, yang ide bisnisnya bukan hanya konsep Pak, tapi yang sudah berjalan minimal 3-6 bulan. Bagaimana tanggapan Pak Iman? Nah, itu mungkin saking banyaknya yang daftar ke Sequoia. Biasa kalau sudah banyak yang daftar itu kan dia agak memperketat. Jadi dengan kata lain Sequoia itu mengatakan, ya kamu coba dulu dengan kekuatanmu. Apa kekuatanmu? Nggak usah harus dengan duit. Tunjukkan bahwa kamu ini bisa hidup dengan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Saya kira itu hal yang wajar. Kalau si founder itu yakin
dengan apa yang dalam pikirannya, dia kan rela akan aku kerja 5 bulan nggak digaji. Apalagi ini misalnya anak muda, aku yang selama juga dapat gaji, makan juga ikut orang tua, udah aku lanjutkan aja. Kalau IT kan ini harus berkumpul minimal itu yang ngerti IT, sehingga dia ketika development awal itu nggak butuh biaya, nggak butuh meng-hire programmer atau tukang bikin software. Nah, jadi harus mengumpulkan yang ngerti IT, yang bisa ngerti keuangan, yang bisa ngerti marketing. 3 ini, jadi makanya kalau kita ngomong founder, kalau kita memang benar-benar dari nol, ya kumpulkan 3 ini, yang ngerti marketing, yang ngerti keuangan, yang ngerti teknologinya. Jadi kalau misalnya sama-sama mahasiswa gitu, cari mahasiswa akuntansi 1 untuk ngurusi keuangan, cari mahasiswa IT 1 yang bisa bikin softwarenya, cari mahasiswa marketing 1 yang bisa jualan. Atau kalau yang marketing nggak harus orang marketing, tapi bisa jualan lah. Yang komunikatif gitu. Sama-sama jadi founder. Jadi foundernya berco-founder 3 orang. Nggak pakai gaji mereka. Kenapa nggak pakai gaji? Aku masih kasih makan orang tua saya. Bukan hanya 6 bulan, mau setahun juga nggak digaji juga, kita masih hidup aja, kita juga masih kuliah ini, sambil di sela-sela kuliah kita. Nah, yang kayak gitu itu yang kita butuhkan memang. Makanya kalau adik-adik memang mau jadi entrepreneur, memulai sejak awal, bahkan sejak kuliah itu penting. Saya sendiri juga melakukan itu. Saya ketika masih kuliah itu saya sudah berani menikah, karena saya sudah dapat duit dari apa-apa yang saya lakukan ketika itu. Nah, itu karakter kayak gitu tuh yang harus benar-benar dimunculkan ya dari para founder ini. Bukan hanya 3 bulan, mau setahun, 2 tahun oke aja, nggak apa-apa. Jadi katanya Pak Cak Asis tadi, mau 2 tahun ya oke aja, kita bisa mengencangkan ikat pinggang. Bahkan kita nggak dapat apa-apa dari yang kita lakukan ini, oke saja. Saya kira itu, Cak. Baik. Berikutnya dari Pak Gilang, apakah penting jika di dalam proposal kita lampirkan laporan keuangan atau proyeksi finansial untuk investor? Ya, laporan keuangan historis itu penting. Historis itu penting. Nah, kenapa? Ya itu menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi Tesla tadi kan tahun pertama udah keluarkan duit sekian, nggak dapat pendapatan. Tahun kedua keluarkan lagi, nggak dapat pendapatan. Nah, rugi-rugi itu makanya tadi saya sampaikan, seorang founder, co-founder lah, minimal harus ada 1 yang ngerti akuntansi sehingga dia bisa bikin laporan keuangan tanpa gaji orang. Sekali lagi kalau tadi tahun pertama kedua itu rugi, biasanya rugi, sehingga kalau di awal-awal si foundernya sudah butuh duit, nanti nggak akan berusia panjang ini. Tapi kalau foundernya nggak butuh duit, seperti tadi pertanyaan sama Pak Yudi tadi, kita mau berapa, kan nggak ada istilah bangkrut kalau orang nggak butuh duit. Orang butuh duit, bangkrut itu karena butuh duit, duitnya nggak ada. Nggak, pilot itu kan begitu. Tapi kalau kita nggak butuh duit, kita memang kesini ini sama-sama memang merintis, ya akan bertahan. Jadi sebenarnya nggak ada istilah bangkrut, nggak ada istilah pilot bagi founder atau co-founder yang mampu mengelola sisi finansialnya kayak yang saya sampaikan. Begitu, Cak Firman. Baik. Kemudian dari Pak Ari DJ, Pak. Untuk membuat perusahaan yang visioner memerlukan tim yang luar biasa. Melihat timnya memiliki kompetensi yang sangat baik. Bagaimana strategi untuk membentuk tim tersebut, Pak? Yang paling pokok itu kan kalau perusahaan itu 3 kakinya itu harus kuat. Tadi saya sampaikan, marketing, keuangan, dan teknologinya, operasionalnya. Nah, timnya itu harus jadi founder. Jadi foundernya harus begitu, nggak bisa sendirian. Kalau mau dari nol betul-betul. Dan ini memang strategi untuk anak-anak muda yang belum ada beban keluarga, beban nafkah belum ada. Makanya saya sarankan, tim ini bangun kalau memang menjadi entrepreneur sejak mahasiswa, bangun yang seperti seperti yang dilakukan oleh Zuckerberg, seperti yang dilakukan oleh Sergey Brin, si Google itu kan kayak gitu, dia masih mahasiswa sambil kuliah, sambil dirintis. Toh kita bisa coding sendiri, nggak perlu hire orang, walaupun sudah tunjukkan sudah mulai direspon oleh customer, ada traksi yang cukup dari customer. Nah, bagaimana itu? Ya itulah seninya entrepreneur. Entrepreneur ini memang mencari tim. Consulting itu punya salah satu klien itu yang orang keuangannya, direktur keuangannya yang bisa handle keuangan dengan sangat bagus itu. Itu bukan orang keuangan, itu dia karena ini bekerja di perusahaan developer. Ini adalah lulusan STM, jurusan bangunan, orang keuangan. Tapi karena dia memang mau belajar, sekarang jadi direktur keuangan yang sangat tangguh, sehingga permasalahan keuangannya dengan sangat bagus.
permasalahan cash flow diselesaikan dengan sangat bagus dengan bekal ilmu yang dipelajari sambil jalan. Nah, yang penting kalau di awal itu adalah karakternya itu. Dia pembelajar, dia mau berjuang, mau susah di awal, bertahun-tahun susah, berkorban dengan, berjuang dengan darah dan air mata itu dalam beberapa tahun. Itu, yang kayak gitu, itu memang seninya si founder. Kalau nggak bisa menemukan orang kayak gitu itu, ya memang nggak akan jadi. Nanti akan menyerah di tengah jalan. Begitu jawabannya. Berikutnya ini ada yang menanggapi bahwa dari pengalaman sukses startup adalah yang menghancurkan bisnis yang sudah ada, Pak. Startup harus membutuhkan pendanaan yang berkesinambungan. Gimana Pak itu? Ada pernyataan seperti itu? Menghancurkan bisnis yang sudah ada itu ya nggak harus selalu. Harus mendisrupsi lah. Kayak misalnya keberadaan Google, ya itu kan memang sama sekali baru. Atau keberadaan Facebook ya sama sekali baru. Saya kira mereka juga dulu nggak akan mikir saya ini akan menghancurkan koran, nggak akan mikir gitu. Ya mikirnya sederhana, oh ini kok ya kalau kita baca itu kan, oh ini cocok untuk komunikasi sesama mahasiswa ini. Facebook itu kan gitu. Tapi kok ternyata penggunanya makin baca, loh ini serius nih. Nah, ditunjukkan ya tertarik dia dikembangkan dari. Jadi memang value itu yang penting. Gak usah menghancurkan ini dan itu. Nanti belum sudah bukan musuh lah istilahnya. Kita value-nya apa tadi? Tesla. Value-nya tadi kan, value-nya itu begini. Kita mau begini. Oh, ini memang trennya customer. Pemerintah juga begitu. Kita itu melayani. Nah, perusahaan otomotif incumbent dia tidak akan mampu melayani kebutuhan itu seperti kita melayani. Nah, nilai-nilai itu kan tidak ada semacam pernyataan dari Tesla bahwa oh kita akan menghancurkan Toyota, kita akan menghancurkan Ford, General Motor, enggak. Tapi dia melihat oh ini ada peluang, ini belum ada yang ngisi. Toyota nggak akan bisa karena kelemahannya begini-begini, nggak mungkin bisa ngisi ini. Ford kelemahannya juga begini, nggak mungkin bisa. Nah kita ini anak-anak muda mau ngisi dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini kita kembangkan untuk bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan itu baik dari kacamata customer maupun dari kacamata itu. Jadi value yang kita tunjukkan. Value, baik. Berikutnya, bagaimana cara menghitung valuasi startup yang belum menghasilkan keuntungan sehingga menarik investasi? Nah, itu kalau hitung itu basisnya selalu pada proyeksi. Investor itu pasti dia akan mikir ROI. Jadi Fidelity tadi misalnya investornya itu atau BlackRock itu kan dia duitnya juga bukan duitnya sendiri, dia duitnya investor perorangan itu kan dia. Nah, investor itu selalu mikirin aku naruh sekian dapatnya berapa, kalau nggak dapat sekarang ya tahun kapan dapat. Nah, maka jawaban atas tuntutan dari yang punya duit itu ya kita harus sebagai satu harus menjawab nanti tahun sekian akan menghasilkan laba sekian. Itu yang mudah ditransfer oleh BlackRock atau Fidelity tadi atau State Street disampaikan kepada investornya. Gitu loh, kita itu akan investasi kayak gini. Kan dia harus bertanggung jawab juga. Nanti sekarang memang masih rugi, tapi tahun sekian nanti harapannya akan laba sekian. Kalau laba sekian maka ROI kita sekian. Jadi ujung-ujungnya kalau ngomong dengan investor itu adalah ROI. Kalau yang sudah jalan, perusahaan-perusahaan yang sudah jalan di industri yang existing berarti benar-benar laba. Kalau yang belum, maka expected. Jadi kapan perusahaan ini diharapkan akan laba, labanya berapa, sehingga kami nanti dapat berapa. Dia harus punya bayangan gitu. Kalau nggak punya bayangan gitu, ya nggak tertarik. Karena ya perusahaan-perusahaan yang dibalik Tesla tadi, semua ini perusahaan investasi yang mikirnya adalah selalu memberikan value kepada investornya. Jadi bukan duitnya sendiri. Kalau kemarin kita konsepnya, kita kan sudah ada kelas tentang itu, maka kita harus mendengarkan kata-katanya investor itu bahwa ini duitnya orang, bukan duitnya saya sendiri, ini bukan duitnya mbahmu gitu. Ceritanya kalau orang Surabaya itu duitnya mbahmu. Nah, maka harus bisa berbicara dalam kacamata para investor. Investornya itu adalah perusahaan investasi dan bahasa
bahasa umum dari perusahaan investasi ini ya. Ini semua ini perusahaan investasi ini. BlackRock, Jennison, Fidelity, Vanguard, ini perusahaan investasi besar semuanya, dan mereka selalu dituntut untuk menghasilkan ROI yang bagus. Nah, cuma ROI itu dikombinasikan oleh dia pada perusahaan existing yang sudah settle dengan perusahaan-perusahaan startup. Nah, maka perusahaan startup harus bisa memberi proyeksi ROI pada mereka. Kamu nanti ROI-nya akan sekian, tahun sekian. Itu kira-kira begitu. Bahasa komunikasinya, tapi itu tentu tidak akan, kan tadi kan bahasa formal di stock exchange ya, di lantai bursa memang tidak dituliskan itu proyeksi itu, tapi dia menjawab dalam diskusi pasti ini loh nanti kita akan begini, begitu jawabannya. Baik, selanjutnya Pak Sulaiman, ini pertanyaannya yang tadi cateringnya yang sudah di slide tadi. Ya. Ya, Pak Iman, mohon dijelaskan yang seperti contoh kasus startup catering dari sisi valuasinya, Pak. Ini sedikit aja, Pak. Ya. Jadi valuasi itu begini, intinya itu begini, kembali kepada ROI investor. Jadi ini semua, saya sampaikan ini sebagai perusahaan investasi yang bukan duitnya sendiri, duitnya masyarakat luas. Dia nanti kalau diras juga akan bangkrut kayak waktu krisis Amerika itu, Lehman Brothers itu bangkrut. Lehman Brothers itu kan kayak ini, kerjanya kayak yang di sini nih, Goldman Sachs ini persis Lehman Brothers, dan Lehman Brothers sudah bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena diras oleh investor yang duitnya diambil semuanya, ya mati dia. Nah, maka perusahaan investasi itu punya kepentingan supaya tidak diras oleh investor. Seperti bank, kalau diras kan pasti bangkrut. Nah, gimana caranya supaya tidak diras? Ya kembali ujung-ujungnya adalah pada value-nya investor itu ROI. Nah, maka akan kurang lebih akan begini. Pada saat nanti sudah labanya berapa? Oh, laba kami misalnya nanti setahun itu labanya katakanlah 10 miliar. Nah, kalau investor kan ROI itu adalah perbandingan antara duit yang diinvestasikan dengan laba. 10 miliar. Saya harus investasi, katakanlah misalnya, investasi saya ini 200 miliar untuk dapat 10 miliar. 10 per 200 itu kan 5%. 5%. Kalau 5% nggak menarik kan, masih 5 tahun lagi. Nah, 5% lah. Berapa? 20% lah. Kalau 20%, 10 berarti kali 5-nya. Berarti 50. Nah, harganya jadi ketemu 50. Maka kalau sepakat 50, mau dapat bagian laba 10, itu artinya 20%. Menarik ini saya. Kenapa kok menarik? Ya memang 5 tahun kita belum dapat. Begitu dapat, nanti kita mau dapat 20%. Nah, maka kemudian nilai yang kita jual adalah 50 miliar. Kenapa? Mau menghasilkan 10 miliar dengan ROI 20%. Nah, kalau kita lebih bisa meyakinkan, ROI-nya berapa? Oh, ROI-nya 10% aja, maka kalau 10, maka nanti nilai perusahaan akan menjadi labanya 10, nilai perusahaan akan menjadi 100. Kenapa? ROI-nya 10%, investasi 100 dapatnya 10. Nah, bahasa valuasi itu ujung-ujungnya adalah ROI dari kacamata perusahaan investasi. Begitu, Cak Sulaiman. Baik. Dari Pak Tatoila, suatu bidang usaha sedang mengalami penurunan margin keuntungan dan kinerja timnya. Bagaimana proposal untuk memperbaikinya agar terdongkrak kembali keuntungan dan kinerja timnya juga meningkat, Pak? Nah, investor itu kalau yang rumus umumnya, mereka itu mau kalau sifatnya untuk pengembangan perusahaan. Kalau untuk pengembangan perusahaan. Nah, kalau perusahaan sudah semula jalan bagus, tiba-tiba turun, itu yang biasanya mungkin kayak gitu itu adalah bukan investor kayak begini, tapi ini operating company yang mau melakukan akuisisi. Karena kalau investor begini ini dasarnya harus masih percaya kepada manajemen. Karena dia nggak mungkin ganti manajemen, karena dia masuknya cuma 5%, 4%, 2%, nggak mungkin dia ganti manajemen dan dia nggak punya orang. Dan yang bisa ganti manajemen perbaikan itu adalah kalau akuisisi. Itu operating company. Kalau operating company memang kerjanya menempatkan orang. Aqua begitu diakuisisi oleh Danone, ya orang Danone akan turun ke sini. Nah, maka kalau udah kayak begitu, menyerah kayak gitu, ya ujung-ujungnya adalah diakuisisi oleh pihak lain. Makanya sebelum kayak gitu, terus kalau kita bicara tentang krisis ya, ini sekaligus diskusi tentang krisis. Kalau kita bicara sejarah perusahaan,
kira-kira itu rumusnya setiap dekade itu krisis itu akan terjadi minimum sekali setiap dekade, setiap 10 tahun. Jadi tahun 90-an ada krisis, tahun 2000-an ada krisis, 2010-an ada krisis, 2020-an ada krisis, selalu begitu. Nah, maka perusahaan yang bagus itu harus pikir begini, kerja 10 tahun, tapi yang punya pendapatan nanti nggak 10, mungkin cuma 9. Kayak orang punya warung di dekat kampus, di Keputih itu di kampus ITS itu kan ada warung. Nah, warung-warung itu ngontrak gedungnya, ngontrak tokonya, pasti setahun penuh. Tapi dia sadar bahwa revenue-nya, pendapatannya paling akan 9 bulan, 10 bulan, karena yang lain itu libur, nggak dapat pendapatan dia. Nah, itu kalau dalam dunia bisnis yang lebih luas, krisis moneter pasti selalu terjadi minimum dalam 1 dekade itu sekali. Maka, kalau kita mau menghadapinya dengan baik, ya kita harus siap. Dalam 10 tahun pendapatannya cuma 9 tahun. Nah, berarti harus ada 1 tahun yang kita tidak punya pendapatan, di perusahaan masih bisa eksis. Nah, termasuk ketika krisis kayak gitu. Karena kalau krisis tidak mampu menanggung biaya-biaya, nanti akan solusinya itu akan sulit, dan ujung-ujungnya biasanya pahit kalau kita tidak segera menemukan pihak yang mau melakukan akuisisi. Nah, sehingga ya kayak gitu itu kita harus hindari dengan mitigasi risiko tadi. Kita harus siap krisis selama dalam 10 tahun sekali, dalam setahun ada sekali krisis, karena dimana pada saat krisis itu kita nggak punya pendapatan sama sekali. Gitu. Ya. Ini tadi Pak siapa ini tadi? Pak Sulaiman itu maksudnya berdasarkan valuasi yang disajikan pada proposal startup catering tersebut, Pak. Apa sudah? Ya, di proposal itu kan belum ada besaran finansialnya. Ya. Oh, belum ada, Pak Sulaiman. Harus. Pak Sulaiman mau masuk, monggo. Harus ada besaran finansial. Halo, Pak Sulaiman. Belum ada Pak Sulaiman di proposal. Jadi kalau kita bicara ini yang ngomong ini Warren Buffett, dia mengatakan begini, kami tidak akan mau bicara dengan tawaran investasi yang dia belum menawarkan harga. Kalau belum menawarkan harga itu berarti belum siap dia, kata si Warren Buffett. Maka kita mau cari investor, kita harus sudah punya harga. Nah, harga itu tentu saja kita ngitungnya dari nanti labanya berapa, kemudian laba dibandingkan dengan investasi itu namanya ROI. Nah, ROI itu yang menjadi kita tawarkan, sehingga ketika ketemu calon investor kita tawarkan sekian. Nah, nanti biar dia nawar, PR-nya dia itu nawar. Tapi kita harus punya acara-acara. Nanti labanya 10. Karena labanya 10, kita mau memberi ROI 10%, maka kita tawarkan 100. 100 itu basisnya adalah kita memproyeksikan laba 10. Begitu, Cak Sulaiman. Jadi harus dilengkapi dengan finansialnya memang. Kalau enggak, kita nggak bisa menilainya. Baik. Ya, baik. Saya rasa pertanyaannya sudah kita jawab semua, Pak Iman. Ini waktunya juga sudah lewat. Waktunya sudah lewat, ya betul. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kalau mau dilanjutkan terus ya sungkan. Saya sudah malam banget ini. Ya. Untuk Bapak Ibu, karena ini waktunya terbatas, itu nanti bisa disampaikan melalui grup kelas ya, Bapak Ibu. Bisa menyampaikannya di sana. Bila saya rasa memang mungkin belum terjawab semua, mungkin masih ada yang bertanya dan sebagainya. Ya memang ini karena tidak terbatas waktu, jadi untuk selanjutnya itu bisa melalui chatting di grup WA, dan juga barangkali ada yang mau konsultasi ringan lah sifatnya, monggo nanti bisa kontak saya atau nanti bisa saya ajukan ke Pak Iman. Saya pikir dari kami seperti itu. Terakhir mungkin yang mau dikit tanggapan Pak Iman, mungkin monggo. Ya, saya kira kalau saya cukup, sudah banyak yang kita bahas, kita diskusikan. Tapi saya kira saya yakin memang diskusi tentang bakal akan panjang. Bisa kita lanjutkan di grup korporatisasi itu yang tidak terbatas. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari kami materi dari Pak Iman. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Iman bahwa untuk membahas ini ya
cukup melebar gitu, waktunya nanti tidak selesai-selesai. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan via grup kelas ataupun nanti karena grup kelas itu juga terbatas ya, suatu saat juga akan kami hapus biar selesai. Bisa dilanjut ke grup chat yang sudah saya berikan di chat room tadi, di link. Baik, tadi kalau saya ambil poinnya itu adalah bagaimana membuat sebuah proposal itu baik gitu. Yang pertama adalah menyatakan alasan jati diri, bagaimana bahwa sebuah startup itu berdiri itu tujuannya harus jelas, untuk apa kami ada di muka bumi ini, untuk apa ada perusahaan ini muncul seperti ini, itu untuk apa. Jadi ketika nanti ditanyakan oleh investor itu, mereka harus bersikukuh yakin bahwa kami ini memang harus ada seperti ini. Jadi tidak mudah diterpa. Begitu di senggol sedikit pertanyaan yang sudah berbeda, akhirnya melepir begitu ya. Kemudian ada memunculkan kelebihan, harus dimunculkan kelebihannya, memunculkan juga karena tadi Tesla itu teknologi baru, dimunculkan teknologi barunya dari sisi seperti apa. Kemudian harus memberikan solusi, memberikan keunggulan, lalu juga memberikan, tidak lupa kita sampaikan tentang resikonya begitu ya. Kemudian juga ada faktor ekspansinya. Buat apa sih ini uangnya nanti ketika sebuah investor itu masuk, itu apa yang harus mengapa harus masuk ke situ. Ternyata tadi Pak Iman menyampaikan kami akan ekspansi dengan model S atau model apa, dengan model baru. Nah, ada sebuah ekspansi. Kemudian dimunculkan pula tentang laporan keuangan ya. Ini karena kaitannya ngomong bisnis, maka harus dimunculkan pula tentang proyeksi laporan keuangan. Kalau startup yang belum menghasilkan proyeksi, dimunculkan untuk belum memunculkan laba, dimunculkan proyeksi labanya bagaimana. Kemudian dijelaskan pula tentang data pasar. Kemudian memberikan juga tentang angan-angan. Begitu. Lalu tidak kalah pentingnya tentang model bisnis. Model bisnis juga harus disampaikan ke sebuah proposal yang baik. Baik, saya pikir materinya sudah sedemikian rupa, waktunya juga sudah habis. Saatnya kami undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dari Bapak tadi ada kesalahan teknis ya Bapak Ibu, mohon maaf itu. Sepertinya memang sebelumnya kami tidak pernah terputus-putus begitu ya, tapi ini tadi kok ada terputus, jadi mohon maaf. Kemudian juga atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan terima kasih sekali bisa join di room kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Kami undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.